Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 bersama saya Iqbal Switamiarja. Pemirsa, pemerintah hari ini akan memberikan keterangan pers terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat yang menjadi perhatian banyak pihak belakangan ini. Sambil menanti konferensi pers, kita akan berdiskusi dahulu mengenai pertambangan nikel di Raja Ampat dan sudah bergabung bersama kita Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara Indonesia atau ASPBMINDO dan juga Sekjen HIPMI, Mas Angga Wira. Halo Mas Angga, apa kabar Anda? Terima kasih sudah bergabung. Ya, pagi Mas, baik Alhamdulillah. Baik, Mas Angga, hari ini kan pemerintah akan melakukan konferensi pers begitu ya terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Bagaimana sebetulnya Mas Angga melihat aktivitas tambang nikel di sana sebetulnya atau apa pendapat Anda? Ya, pertama memang hal ini kan memicu polemik ya beberapa waktu terakhir dan kami mengapresiasi langkah sigap dari pemerintah dan khususnya Menteri SDM ya yang langsung menghentikan sementara dan melakukan kunjungan turun lapang ya, mengecek aktivitas tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat ya. Nah, memang menariknya dari polemik tersebut memang karena kita ketahui Raja Ampat merupakan kawasan yang dilindungi. Namun di sisi lain ada beberapa daerah yang ternyata memang ada aktivitas pertambangan ya, dan izinnya sebenarnya kalau saya cermati juga memang sudah berproses sejak lama ya, dan bahkan sejak pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu ya, atau kalau kita lihat data-datanya itu sudah melakukan eksplorasi terhadap potensi cadangan mineral di wilayah tersebut ya. Jadi tentunya kita menanti karena ini kan memang Kementerian SDM ya selaku kementerian yang memang mempunyai tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap usaha aktivitas industri, tapi di sisi lain memang terkait izin lingkungan itu ada Kementerian Teknis, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, dan mungkin juga karena ini juga menyangkut pulau-pulau kecil ya, itu mungkin juga ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi monitoring ya terhadap dan memang proses perizinannya ada di sana. Jadi menurut saya ini kita lihat seperti apa sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan ya. Jadi kalau kita dari sisi pelaku usaha, saya meyakini proses penerbitan perizinan itu telah melalui mekanisme dan kaidah yang terstruktur karena nggak mudah, terus terang aja usaha di bidang pertambangan ini sangat straight, sangat rigid aturan-aturannya ada, dan juga pastinya kami ingin juga menyampaikan bahwa banyak perusahaan pertambangan yang memang pada saat ini juga sudah memenuhi kaidah-kaidah aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi saya rasa supaya polemiknya jangan sampai dihadapkan ya bahwa perusahaan pertambangan ini merusak lingkungan dan lain sebagainya. Nggak seperti itu, karena kita pun dari pelaku usaha pastinya ingin tata kelola dan kelestarian lingkungan itu menjadi salah satu hal yang kita utamakan. Begitu Mas. Baik, jadi memang terkait perizinan ini sudah dilakukan yang begitu rigid, memang tidak mudah dan sesuai dengan kaidah-kaidah di mana lingkungan-lingkungan juga sudah menjadi pertimbangan. Nah, aktivitas tambang seperti ini kan dilakukan ya Mas Angga untuk sebetulnya meningkatkan nilai tambah mineral negara bangsa kita. Bagaimana Anda menyikapi hal ini di mana di sisi lain juga harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem begitu Mas Angga? Iya, makanya tentunya dari pelaku usaha harus benar-benar mengawal proses bisnis yang ada ya, sehingga tadi dampak lingkungan yang terjadi ya bisa diminimkan, dan ketika proses pertambangan itu misalnya selesai, ada proses reklamasi, ada proses penghijauan, mengembalikan
alam itu sebagaimana mestinya, dan itu sudah banyak dilakukan. Memang kita mengakui ketika pada waktu itu rezim otonomi daerah ya, Undang-Undang Nomor 20 itu ketika kewenangan perizinan pertambangan itu ditarik ke pemerintah dua ya, kabupaten kota, pada waktu itu memang muncul banyak sekali izin-izin pertambangan yang tidak memenuhi mekanisme yang ada ya. Jadi ya kecil-kecil wilayahnya 20-30 hektar udah bisa dapat izin pertambangan, yang menurut saya sebagai praktisi di pertambangan kita melihat bahwasanya untuk pertambangan itu harusnya memang skalanya itu memang skala yang luas, sehingga memang melakukan desain tambang, melakukan pembuatan infrastrukturnya itu bisa dilakukan dengan proper. Nah, sedangkan pada waktu itu kita lihat banyak sekali izin-izin tambang yang terbit tanpa memenuhi kaidah-kaidah tersebut. Tapi memang 5 tahun belakangan sudah di take over lagi oleh pemerintah pusat, dan sekarang saya melihat memang banyak sekali izin-izin tambang juga yang sudah dievaluasi bahkan dicabut oleh pemerintah pada waktu itu, pada zaman Pak Jokowi ribuan jumlahnya yang memang dicabut, dan ini mungkin salah satu bentuk penataan. Dan kalau memang diindikasikan izin pertambangan di wilayah Raja Ampat ini adanya unsur misalnya kesengajaan untuk tidak mengelola lingkungan dengan baik, limbahnya tidak dikelola dengan baik, ya menurut saya ya harus dikenakan sanksi yang keras gitu loh, sehingga ini bisa menjadi contoh untuk hal-hal yang lain. Jadi menurut saya ya ini harus dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian teknis, dan kalau nggak salah ini kan ada conference yang bukan hanya Menteri SDM ya, tapi juga ada kementerian teknis yang lain, jadi bisa menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya situasi yang ada, dan kalau perlu memang ada lembaga independen atau dari kampus ya, atau para praktisi peneliti yang mungkin juga bisa dilibatkan untuk melakukan pengecekan atau mengevaluasi kondisi di lapangan, seperti itu. Baik, Mas Angga, kan pemerintah ini kan mencabut 4 IUP di Raja Ampat ini. Bagaimana sebetulnya Anda melihat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait eksplorasi ini, dan juga bagaimana rencana eksplorasi ini untuk meningkatkan tambang dan juga hilirisasi pada akhirnya, begitu Mas Angga? Iya, makanya kalau saya lihat dalam 3-4 tahun terakhir ini sudah sangat ketat, Mas. Benar-benar nggak bisa seperti zaman dulu lah gitulah ya. Ada tambang-tambang tanpa hasil-hasil pertambangan tanpa dokumen. Lalu kita juga ada MOMI, ada MODI yang benar-benar ketika kita melakukan proses misalnya mau menambang juga kita harus menyusun rencana kegiatan dan juga banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Baik, Mas Angga, seperti kita ketahui kan hilirisasi dan pertambangan ini diolah untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan juga negara. Bagaimana saran Anda atau dari kacamata Anda dan juga asosiasi Aspemindo ini melihat untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada, seperti apa antara wisata, ekonomi lokalnya juga, dan juga isu lingkungan. Di sisi lain juga ada tujuan negara yang mulia. Terhadap penegakan hukum aja, regulasinya sebenarnya sudah sangat ketat ya. Regulasi aturannya sudah sangat ketat, tinggal straight kepada penegakan hukum aja gitu. Penegakan hukum, monitoring, kalau memang ada hal-hal yang dianggap tadi menabrak ya, isu lingkungan, pengelolaan juga tidak proper, ya ditindak aja menurut saya gitu. Jadi jangan sampai berdampak kepada perusahaan tambang yang memang sudah melakukan kaidah-kaidah bisnis dan proses industri ini dengan baik gitu. Di sisi lain kan memang kita tahu ya sumber daya alam ini kan sesuai dengan amanat pasal Undang-Undang 45 pasal 33 ya, bumi, air, dan kekayaan alam ini harus digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, dan kemakmuran rakyatnya harus dioptimalkan, salah satunya dengan hilirisasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya. Jadi
nggak semuanya diproses dijual dengan bahan mentah yang selama bertahun-tahun dilakukan seperti ini. Jadi harus diapresiasi. Di sisi lain ya di sisi hulu aturan kita sudah sangat ketat, ya tinggal penegakan hukumnya. Jadi jangan ada yang main-main lagi, apalagi tadi soal lingkungan. Kalau memang daerah tersebut adalah wilayah konservasi, memang wilayah memang dianggap itu sebagai daerah yang memang untuk pariwisata atau memang hutan lindung misalnya, ya memang dilarang aktivitas pertambangan gitu. Jadi memang aturannya harus ditegakkan secara konsekuen lah, seperti itu. Baik. Mas Angga, seperti apa saat ini, sejauh ini penegakan hukum dan monitoring yang dilakukan pemerintah, baik itu pusat ataupun daerah begitu menurut Anda? Iya, makanya itu kan harus bekerja sama ya, harus bekerja sama antar stakeholder ya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian kementerian satu sama lain. Kan kalau nggak salah di Kementerian Kehutanan Lingkungan itu kan ada gakumnya juga ya, penegakan hukum juga. Mungkin di Kementerian SDM sebentar lagi juga informasi yang saya terima akan ada setingkat dirjen untuk gakum. Jadi penegakan hukum dan monitoring daripada aktivitas industri pertambangan ini ya harus dilakukan secara ketat gitu loh. Karena ini kan industri yang beresiko tinggi ya. Jadi benar-benar aktivitasnya harus ada koordinasi antar kementerian lembaga. Baik, Mas Angga, kan pada pukul 10 tadi seharusnya pemerintah itu kan dijadwalkan untuk melakukan konferensi pers terkait isu tambang ini. Bagaimana sebetulnya Anda melihat, apakah ini begitu rumit begitu sehingga pemerintah ingin menyampaikannya secara komprehensifkah begitu yang dipersiapkan agar masyarakat bisa menerima informasi? Ya harus dari kementerian lembaga terkait sehingga informasinya bisa komprehensif dan jangan saling menyalahkan gitu loh. Kan selama ini yang saya lihat Pak Bahlil langsung pasang badan ya, melakukan langkah-langkah dengan cepat. Saya mengapresiasi langkah yang dilakukan beliau, tapi di sisi lain kan ada Kementerian Lingkungan, Kehutanan, KKKP tadi yang terkait, ya mereka juga harus sama-sama untuk menjelaskan secara teknis seperti apa sebenarnya duduk persoalannya, proses perizinan seperti apa. Dan kalau nggak salah memang izin keluar ini kan bukan di eranya Pak Bahlil juga, sudah dari beberapa menteri sebelumnya ya yang sudah mengeluarkan perizinan ini gitu loh. Tapi kan kasusnya baru muncul karena mungkin ada laporan masyarakat atau juga ada lembaga-lembaga yang mengangkat isu ini gitu. Tapi menurut saya ini hal yang sangat positif saja dan harus ditanggapi secara cepat gitu. Baik, dijadwalkan ada Menteri SDM, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Kehutanan yang akan memberikan konfirmasi dan juga penjelasan begitu kepada masyarakat lewat media dan konferensi pers. Bagaimana menurut Anda dari asosiasi sendiri tanggung jawab ketiga kementerian ini yang sebetulnya bahu-membahu juga untuk menyelamatkan negara begitu, Mas Angga? Betul. Ya makanya secara teknis industri pertambangannya kan ada di Kementerian SDM gitu. Nah di sisi lain dari sisi misalnya perlindungan kawasan hutan itu kan ada Kementerian Kehutanan. Lalu dari sisi lingkungan bagaimana aktivitas itu kan harus ada UKL-UPL-nya atau ABDAL-nya. Nah ini sudah memenuhi belum? Kalau sudah memenuhi apakah ketika prosesnya berjalan sudah terpenuhi? Nah ini kan hal-hal tersebut kan bagian merupakan evaluasi dan ya namanya siap. Mas Angga, maaf saya potong terlebih dahulu. Kita langsung bergabung ke istana untuk menyaksikan konferensi pers. Terima kasih.